warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elrika Mali Putri, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Biologi 2020 Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, untuk diskusi kali ini, saya akan membawakan tema yang sedang dibicarakan hangat-hangatnya di sosial media. Tema yang saya angkat berjudul Nostalgia Karhutla di Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam topik yang akan kita bicarakan hari ini, saya menunjukkan dokumentasi mengenai Karhutla. Yang pertama adalah foto mengenai pemerhati lingkungan, beberapa pemerhati lingkungan yang sedang mencoba untuk memadamkan api di kawasan yang rawan bencana kebakaran hutan. Berikutnya ini adalah dokumentasi mengenai saat terjadinya pembakaran hutan di lahan Riau, Indonesia. Yang ketiga adalah dokumentasi di mana Bapak Jokowi secara langsung mengamati lahan yang menjadi rawan kebakaran dan sedang dicoba untuk dipadamkan oleh beberapa pemerhati lingkungan. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembicaraan, maka kita perlu tahu definisi. Nah, apa itu hutan? Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Hutan sendiri memiliki banyak manfaat. Yang pertama, hutan sebagai penampung karbon dioksida dan sebagai tempat atau habitat hewan dan makhluk hidup lainnya. Kemudian hutan juga merupakan daerah resapan air agar tidak terjadi bencana banjir dan sebagainya. Dan hutan merupakan aspek biosfer bumi yang paling penting dan berbagai manfaat lainnya. Selanjutnya, sejak tahun 1997 hingga saat ini, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia terjadi hampir setiap tahun. Kejadian karhutla tahun 2015 diduga telah membakar hutan dan lahan seluas 2,61 juta hektar. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB tahun 2016. Kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak kerugian bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Bahkan persoalan kebakaran di Indonesia telah mengakibatkan persoalan asap bagi negara tetangga, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Menurut Hale, Langman, dan Aldrian tahun 2007. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, puncaknya kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 yang lalu, lahan yang terbakar sepanjang tahun lalu luasnya hampir 1,6 juta hektar, sama dengan 24 kali lipat luas DKI Jakarta. Atas kejadian karhutla tahun 2019, KLHK telah menyegel 92 lahan perusahaan yang dicurigai sebagai sumber kebakaran dan memberi sanksi administratif bagi 25 perusahaan dan sebanyak 5 perusahaan saat ini dalam proses penyelidikan. Bahkan ketika COVID-19 melanda Indonesia hingga kini, beberapa daerah banyak yang mengalami kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama di daerah lahan gambut yang apinya sulit untuk dipadamkan. Sampai bulan ini sudah ada Riau yang menetapkan status siaga darurat pada Februari 2021, kemudian disusul Jambi dan Sumatera Selatan di Maret 2021, dan rencananya disusul oleh Kalimantan Tengah di bulan yang sama. Meski berdasarkan data Sipongi, luas lahan yang terbakar di tahun 2020 menurun. Meskipun begitu, bahaya karhutla tetap nyata dan harus diwaspadai. Dilansir dari akun Twitter
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa dampak dari karhutlah atau kebakaran lahan dan hutan, yakni diantaranya rusaknya ekosistem. Dampak kebakaran hutan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Kemudian, yang kedua adalah asap dari kebakaran hutan merupakan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, asma, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu jarak pandang. Kabut asap juga mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara, hal ini akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kemudian, kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Kemudian, karena kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan. Karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Lalu, upaya apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, masyarakat dihimbau lebih peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan. Kedua, mengawasi dan memantau titik rawan kebakaran hutan. Ketiga, jangan sembarangan membakar, terutama saat musim kemarau atau berangin. Jangan membakar atau membuang puntung rokok pada rumput semak kering di lokasi yang rawan terbakar, karena akan mudah menyebar. Jangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan. Kemudian melakukan aktivitas pembakaran dengan minimal jarak 50 kaki dari bangunan dan 500 kaki dari hutan, serta memastikan api telah padam setelah melakukan aktivitas pembakaran, dan lain sebagainya. Hutan memiliki sejuta manfaat. Maka dari itu, mari kita jaga dan sayangi hutan kita demi ekosistem yang lebih baik. Kemudian ini ada quotes yang berbunyi, "A nation that destroys its soils destroys itself. Forests are the lungs of our land, purifying the air and giving fresh strength to our people." Franklin D. Roosevelt. Jagalah dan sayangi hutan seperti Anda menyayangi diri sendiri. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.